Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh Masjid Al-Istiqamah yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Insyaallah termasuk kita akan yang mendapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, tidak terasa kita berada di tahun 2023. Kira-kira nyampe nggak 2024 ini kita? Ya, tapi kayaknya yang lagi masih yang muda-muda ya. Jadi jemaah yang berbahagia, saya itu beberapa tempat pengajian subuh itu ngisi gitu ya, di Cepete, di Gandaria gitu. Saya masih bangga di ruangan saya di Istiqamah nih, jemaahnya banyak. Cuma yang sedihnya ada di sini, maaf ya. Yang tidak kurang enaknya saya ada yang laginya orang pada tua-tua semua udah gimana? Ya betul lah. Yang udah sepuh-sepuh baru ngaji gitu. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Baik, jadi di tempat lain itu, maka maaf ya saya ngomong, saya di tempat lain itu mau apa? Selalu jadi itu, kalau saya di Istiqamah di komplek Timah itu banyak orangnya. Ini orangnya malah kagak ada di masjid subuh. Mau subuh ini berat Pak, betul. Kata Rasulullah ngaji salat subuh berjamaah itu sama dengan di subuh berjamaah ini sama dengan nilainya semalaman dia sholat. Maka Nabi mengatakan yang paling berat dikerjakan umat itu ada dua salat, isya dan subuh. Nah, itu isya berjamaah maksudnya. Kenapa? Di mana isya? Jakarta udah beda lagi ya, tengah jalan masih macet, betul Pak. Kayak itu ada nyanyian orang Pak dulu itu ya, untuk nyanyian orang tuh. Kenapa sholat ditinggalkan? Karena ada alasan semua. Kenapa katanya? Zuhur kerepotan, asar di jalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh. Ada nyanyian orang itu. Jadi maghrib itu dari Pak zuhur kerepotan. Lalu ada sama sekarang di luar. Jadi ada yang nanya dengan saya, Ustaz, saya kalau di kantor kenal saya sibuk kerja, ini gabung dengan sholat asar di jamaah Pak.
Itu orang modern begitu daripada nggak sama sekali. Ya Allah. Jadi namanya tunduk kepada aturan Allah, apapun harus kita tinggalkan gitu loh Pak ya. Jadi syukur kita berada di tahun 2022, 23, hendaknya kita evaluasi yang lewat itu. Evaluasi apa? Bukan ekonomi, bukan politik, evaluasi iman dan amal kita. Betul Pak? Karena kita semakin dekat masuk ke dalam perjalanan berikutnya, masuk ukur pembela kita sudah disiapkan enggak? Itu Pak, pembela dalam kubur. Baik jemaah. Kemudian tema yang diberikan kepada saya ini banyak mengarah kepada tasawuf itu. Bukan itu, banyak tasawufnya. Apa itu yang itu? Menggapai mencari ridha Allah. Kemudian bagaimana menyikapi orang yang tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kira-kira itu inti yang saya tahu itu. Baik jemaah. Kemudian bulan ini juga bulan Rajab. Seringkali kita baca di YouTube itu apa katanya? Bahwa ada itu pada bulan Rajab. Padahal bulan Rajab punya keistimewaan sendiri dia. Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lihat dalam surat At-Taubah ya, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Apa Pak? Bu, ingat gak bulannya itu kita? Apa mulai itu? Muharram. Habis itu kapan nih? Yang tua tuh masih ingat nih. Anak muda itu nggak ingat lagi nih. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Banyak orang lain ingat lagi bulan ini. Alasannya masuk akal Pak. Kenapa bulan Hijriah yang ingat bukan bulan gajian? Yang itu benar juga Pak ya. Kalau bulan gajian, bulan bayar kontrakan, nah ingat dia. Tapi kalau bulan ini, sekarang bulan apa? Rajab tanggal berapa? 18. Masuk saya ini 19 ya. Nah 19 Rajab. Nah ayat itu mengatakan tadi sesungguhnya dalam bulan itu adalah 12. 4 dari yang 12 itu semua bulan yang muliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim. Maka disitulah untuk menegakkan kebenaran agama itu. Kemudian ada ayat ujungnya lagi, pada tazlimu fi inna anfusakum, kata Allah, janganlah kau di dalam bulan 4 yang ini tadi kau berbuat dosa dan berbuat zalim kepada diri. Yang mana yang 4? Nah itu tadi. Salah satu mutawalliyatun, kata Nabi, ada 3 bulan yang berderet. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang menyendiri, kata Nabi, Rajab. Lalu apa pernyataan ayat ini? Jangan kau berbuat zalim di dalam bulan ini. Sehingga ulama menjelaskan jemaah, orang yang berbuat dosa di dalam bulan Rajab maka dosanya berlipat-lipat. Sama Masjidil Haram. Salat sekali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Masjid Istiqamah, gampang aja. Masjid ya 100.000. Nah ini sama juga dengan bulan haram, tapi saya tidak disebutkan
Pokoknya orang yang berbuat baik di dalam bulan ini, mereka akan mendapat nilai kebaikan yang banyak. Orang yang berbuat dosa, dosanya akan berlipat-lipat. Makanya orang ngomong, kalau korupsi dengan bulan Rajab dah, katanya gitu. Seperti buat nilainya. Jemaah yang berbahagia. Kemudian bulan Rajab pula, Allah menurunkan, Allah memerintahkan pertama kali ibadah salat 5 waktu. Itu Pak. Nah ini salat 5 waktu ini kaitannya untuk mencari ridha Allah. Bagaimana mencari ridha Allah? Di antaranya tadi melaksanakan salat 5 waktu, ya, sesuai dengan petunjuk. Maka itu saya bawa kitab ini, dan ini bercerita pada zaman Rasulullah itu ada orang yang lagi Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian ada seorang laki-laki masuk, dia langsung menghadap kiblat, lalu dia angkat takbir Allahu Akbar, kemudian dia salat, selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, apa kata Nabi? Irja, salat lagi kamu, balik lagi. Kamu lam tusalli, kau belum salat. Nah, bingung dia, salat lagi. Nah, begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kata Nabi? Panggil lagi, kau belum salat. Nah, ini kita ini yang harus kita sikapi dengan baik. Pada orang hidup pada zaman Nabi suruh kembali sholat. Itu menurut riwayat sampai 2 atau 3 kali dalam di sini, ditulis sini. Ini saya baca Indonesia-nya aja, intinya itu. Nah, lalu mereka ulang lagi sampai 3 kali. Lalu dia berpikir, kenapa sih saya salat ini ulang terus oleh Nabi? Nah, lalu Nabi mengajarkan kalau orang mau sholat pertama apa dulu Pak? Atau taharah, bersuci itu penting. Ada lagi pernyataan saya belum ketemu di fikih, tapi saya baca di YouTube ya. Kalau di antaranya Pak, bersih itu dengan cara mandi, iya kan? Nah, mandi itu ada 2, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau mandi wajib, ini barangkali ya, tapi saya ngikut aja nih, tapi nggak nasnya, saya terjemahannya dari mereka ya. Kalau orang mandi wajib, tahu kan perempuan ada mandi wajib, laki-laki juga ada mandi wajib, tidak boleh menggunakan sampo di awal air menyentuh kepala, habis menyentuh kepala itu. Kenapa? Termasuk air yang sudah tidak suci lagi menurut mereka. Jadi maaf, dari perempuan yang tiap bulan mandi, begitu air muncul jangan disampoin dulu, gitu dulunya. Tapi saya juga berpikir, di fikih yang saya mengaji nggak pernah cerita begitu. Ini boleh saja terjemah. Jadi usahakan mandi air muncul yang pertama, barangkali pakai shower itu airnya tidak boleh tercampur dulu. Begitu sudah dia basah semua, baru dia boleh menggunakan sabun lagi. Tapi sudah selesai dia. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Jadi saya tidak menolak, sekalipun saya waktu ngaji nggak menemukan ini. Ya, tapi ini adalah satu pemikiran juga barangkali oleh para orang-orang yang meneliti bagaimana cara mandi yang benar di hidupnya. Nah, setelah itu selesai dia mandi, pelajari lagi dong mandinya dengan air suci, menyucikan. Ini udah terkapar oleh orang ini. Kenapa? Lantaran barangkali maaf di Jakarta banyak air, tapi kalau satu tempat yang airnya nggak ada, ya banyak air yang mereka nyenadam dari air hujan aja. Nah, ini perlu pelajarin air. Maka di dalam fikih kita air itu terbagi kepada beberapa macam. Ya, kalau lebih gampangnya ada air suci menyucikan, ada air suci
tidak menyucikan, ada air mustahmal, ada air mutanajis itu, ada air musyanas. Itu kalau belajar fikih dulu tuh begitu. Ya, jadi menggunakan airnya juga harus tahu benar suci menyucikan apa enggak. Barangkali kalau saya bertanya, air aqua boleh nggak dia di bawah mandi atau di bawah wudu? Boleh apa enggak? Ya, itu kan suci menyucikan kan? Boleh. Kalau air spray, mau mandi, lengket. Nah, airnya ini suci tapi tidak menyuci. Nah, ada spray air apa lagi? Air kopi boleh diminum, maka itu air suci, dia suci untuk kita minum, tapi nggak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, gitu. Pertanyaan saya lagi ada berkali, ada yang bisa atau enggak? Air kelapa boleh nggak air kelapa pakai wudu? Nah, jadi mesti tahu lagi. Kemudian ini untuk mencari ridha ya di dunia ini. Jadi pertama kita benar menuju ibadah kepada Allah. Itu cara. Kalau bicara yang di kalimat ini, bagaimana cara untuk mendapat ridha Allah? Ya beribadah sesuai dengan petunjuk. Kalau saat kami mengatakan satu kamal aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kau melihat aku salat. Itu dalam kaifiyat itulah. Kalau hakikatnya lagi salat, oh itu dari beda dengan kita. Maka makrifat kita inilah yang harus ditingkatkan, pengenalan diri kita kepada Allah dengan benar sesuai petunjuk dari agama. Gitu. Maka itu ada orang yang menerjemahkan, Pak, kalau suara azan berbunyi hayya 'alal shalah, jawabannya apa? Apa artinya? Jadi aku sudah bisa bilang nggak bisa kan, nggak kuat saya. Ini isyarat bagi kita bahwasanya salat kita itu lantaran disalatkan oleh Allah. Kajian orang tasawuf ini. Kalau nggak Allah nggak bisa, termasuk subuh ini juga. Kalau Allah tidak menolong, datang juga bakal datang dia. Betul-betul. Kalau Allah menolong sekalipun jalan kaki dia datang. Itu yang la haula wala tadi artinya itu. Hayya 'alal falah. Salat kami menangan dipanggil jawab lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dia tidak nggak bisa, katanya, saya tidak punya daya dan upaya untuk itu. Tatkala dia berdiri subuh diimamin tadi Allah di belakang, kok bisa? Kok jawabannya jadi enggak? Berarti Allah memberikan, sekalipun dia mengaku dia tidak bisa, ternyata Allah berikan kekuatan sehingga dia mampu untuk melaksanakan. Intinya Allah akan memberikan sesuatu yang tidak semua orang diberikannya. Di antaranya apa? Salat subuh berjamaah, salat sunat subuh itu kata Rasulullah 2 rakaat. Salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Luar biasa, Pak. Salat sunat subuh itu hadis Rasulullah sahih itu. Baik jamaah. Nah, jadi ini dulunya untuk menggapai ridha Allah, ibadah kita kepada Allah. Bagaimana Allah meridha? Kalau sudah ibadahnya dan ridha Allah, baru ada rahmatnya. Ini kan setelah Allah ridha artinya apa? Ayo, bahasa Indonesia apa ridha itu? Iya, rela. Allah rela, Allah
baru dirahmatinya. Nah ini lebih ngeri lagi Pak. Hadis Muslim itu bercerita. Jadi intinya daripada kita beribadah itu pertama bukan rahmat dulu, kita cari ridhonya dulu. Allah rela. Kalau kasih kita Allah senang. Kalau merujuk kepada hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, la yadkhulu ahadun jannata bi amali. Wow. Jadi pernah Nabi dalam Imam Muslim mengatakan seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga dengan ibadahnya, dengan amal ibadahnya. Mari ini kita dengar ini. Nah, jadi Nabi mengatakan seseorang kata Rasulullah la yadkhulu ahadun jannata bi amali. Jadi Nabi bersabda waktu beliau ngomong, sahabat tanya, seseorang tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya. Lalu sahabatnya itu, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau begitu juga? Iya, kata Nabi, saya juga. Nabi mengatakan tidak bisa amalnya Nabi, ibadah Nabi bisa memasukkan dia ke dalam surga. Lalu sahabat keluar, kalau ini disampaikan ke kita, percuma aja dari ibadah ini, gitu ya. Nah, ini inti habis daripada Allah itu tadi. Illa, mau dijawab tadi, illa anta dhammanani Allah birahmati. Tuh, kecuali Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah ini intinya ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan setelah mendapat ridha restu dari Allah dan Rasulnya, dan Allah wakil Rasul, baru Allah merahmati. Jadi orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Seperti apa yang kita tangkap nih, kalau surga karena amalnya ya. Ternyata hadis itu tidak mengatakan demikian. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Pertanyaannya, siapa yang dirahmati oleh Allah? Ayo kita lihat lagi. Siapa orang yang dapat dirahmati oleh Allah? Yang pertama orang yang dapat ridha. Orang yang ridha. Masya Allah. Siapa yang diridhai oleh Allah? Orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah. Jadi pertanyaan ini begini Pak, arti ikhlas apa? Arti ikhlas apa? Ikhlas umum banget ya. Artinya apa sih ikhlas itu? Mungkin beda jawabannya nih. Pada jawaban kita kayak diskusi ya. Kira-kira apa arti ikhlas apa? Tulus. Apa ada yang lain lagi? Ridha. Apa tadi saya katakan Pak, ikhlas itu apa namanya, cara untuk mendapat ridho Allah. Ibunya kan ridho kita ini ya, soalnya ikhlas gitu. Jadi mirip-mirip aja itu Pak. Apa lagi? Tidak meminta imbalan. Maka itu kelas kita ini memang berbeda. Kalau orang-orang yang kelas tinggi ibadah itu dia tidak mau menyebarkan, dia terserah engkau. Masya Allah. Itulah yang barangkali saya ini agak aneh juga. Saya sampai mengusik pikiran kita dalam riwayat itu. Ada seorang waliullah punya makom yang tinggi, gitu, ya. Dia bisa kasat, bisa dilihatkan segala amal perbuatan kawan-kawannya juga. Jadi mereka tuh tahu. Saya dulu menemukan ada Habib dari Jakarta, saya masih di Kalimantan. Begitu, dia berkorban di depan saya. Begitu. Wah, alhamdulillah, saya sudah ketemu. Rohnya
ketemu Pak. Kita sering ketemu baru orangnya bisa ketemu mereka. Masya Allah. Rupanya mereka berkomunikasi batin mereka. Itu wali-wali Allah itu gitu Pak. Nah jadi orang ini tadi yang murid ribuan banyaknya, yang satu dulu punya murid banyak, cuma dia dibukakan kasatnya, yang satu ini melihat yang murid ribuan ini dia bukan ada di dalam surga, dalam neraka. Akhirnya dia merasakan, aduh dia itu gimana seorang murid atau syekh yang begitu besar berada di dalam neraka. Dia parani, dia cari, ketemu. Nah ini Pak yang kena orang tinggi ini tadi. Kira-kira saya buatkan dialognya, Syekh begini ya, Syekh alhamdulillah ya. Begini ya saya datang menemui Syekh ini. Saya dibuka kasat oleh Allah. Tuhan saya ini tidak ada di dalam surga. Tuhan saya ini di dalam neraka. Maka saya Tuhan saya punya murid begitu banyak. Kok masa dalam neraka? Enggak berubah tadi ya, tenang saja. Apa kata dia? Terserah Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Saya sudah melaksanakan perintahnya. Saya sudah menjauhkan yang dilarangnya. Tapi Allah masukkan ke dalam neraka. Hak dia. Masya Allah Pak. Kalau kita protes Pak ya, protes kita bisa mengajukan ke mahkamah kita lebih itu. Udah, jawabannya begitu dia, terserah Allah. Udah balik dia, jawabannya begitu. Dibuka kasatnya oleh Allah, dia berada di dalam surga. Nah itu dari orang yang beribadah tidak mengharapkan surganya lagi, itu terserah dia. Saya putar lagi ceritanya dulu ya. Ini tadi berjalan mengarahkan, jadi beribadah yang kita berdiri di sini untuk mendapat ridho dulu. Jadi ridhonya dulu kita cari. Ya, pertama ridhonya ibadah mesti sesuai dengan petunjuk sesuai dengan contoh. Di antaranya bagaimana beribadah, salat mesti mengikut Nabi, kan gitu caranya gitu. Nah. Jadi ada riwayat pada zaman Musa, seorang abid Allah, mereka ujlah tahu kan? Dia menghasilkan ke suatu tempat fokus untuk beribadah kepada Allah. Itu bertahun-tahun lamanya. Setelah dia meninggal, mati, kemudian mereka membawa dia mengatakan, wahai abid, engkau masuk surga dengan rahmat Allah. Enggak, saya masuk surga dengan ibadah 500 tahun lamanya. Apa mereka kepada Allah? Dalam kitab apa itu saya baca itu? Ya Allah, dia katanya masuk surga dengan amal ibadahnya. Baik kata Allah, biar ilustrasi kalau kita paham. Sekarang hitungan berapa nikmat yang mereka rasakan dari aku kira-kira, dan berapa ibadah yang mereka sodorkan kepada aku kira-kira gitu. Itu malaikat, itu oleh malaikat. Ternyata ibadah yang 500 tahun setelah dinikmati dan saya membayar dengan nikmat Allah itu, malaikat share dia ke dalam neraka. Masya Allah. Ada hadisnya itu. Nah itu tadi saya mengatakan bahwasanya ini ibadah kita udah benar apa enggak? Itu yang kita sodorkan di hadapan Allah untuk mendapat ridhonya Allah. Kalau sudah mendapat ridhonya Allah, sikap yang berikutnya menerima seluruh keputusan Allah. Jadi kalau orang yang makamnya tinggi, ada yang takut dia. Ya. Banyak orang takut kalau EKN menjadi pindah ke Kalimantan gitu. Mana yang pegawai gitu? Kita nggak ada yang takut Pak. Orang yang makom kendalinya, karena terserah hidup saya, mati saya hanya kepada Allah. Nah, jadi artinya fokus kita berbicara masalah ibadah yang paling utama untuk mencapai ridha Allah. Apa? Salat 5 waktu. Nah, saya
mengambil kitab ini, saya akan baca gitu. Ini kitab umum tapi jarang mungkin baca orang, mungkin tahu juga namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Ya, maka saya cerita aja di sini. Di sini ini namanya Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Ini yang mengarang kitab ini. Jadi usia kitab ini kurang lebih 500 tahun sudah. Ini kitab sudah diajarkan dengan orang-orang ini 500-an tahun ini. Samarqand ya. Di mana itu Samarqand itu? Bercoba. Ya, artinya negerinya apa itu? Itu tuh, ini orang sana ini. Tapi Imam Bukhari itu bukan orang Arab kan? Misalnya Imam Bukhari itu orangnya apa? Uzbek. Ya, Asia Tengah ya. Ya, Uzbek itu. Nah, beliau menulis di sini hebat benar makanya itu. Jadi beliau langsung menulis dalam kitab ini dari Pak Abu Lais As-Samarqandi sampai langsung kepada Rasulullah. Maka disebut namanya di sini, ya. Qala Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadal, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Zari' Al-Yunus Al-Hasan. Jadi hadis ini berasal dari Hasan. Hasan siapa Pak? Cucu Rasulullah. Ini dari cucu Nabi kita dapat kalimat ini. Apa kata di sini dari Hasan? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul khamsi shalawat kama sari nahrin jarin ala bagi ahadikum tasyurul ma yasiru fi kulli yawmin khamsa marrat fahada alaihi minad dar. Nah ini makanya itu jadi penting ini. Kata beliau, Rasulullah pernah berkata, kata Hasan, perumpamaan salat 5 waktu itu sama dengan orang di rumahnya, di depan pintunya ada air mengalir, ada sungai, kemudian dia mandi, airnya banyak, dia mandi dalam sehari, semalam 5 kali. Lalu pertanyaan, Pak, ada ibarat kira-kira kata Nabi, ada tak masih ketinggalan kotorannya? Gitu deh. Ini kan kita paham. Tentunya enggak. 5 kali dia mencuci badannya. Nah, maka Nabi mengatakan demikianlah salat. Ya, yakni inna salata khamsa tutahhiru minadz dzunub wala yabqina alaihi syai'an minadz dzunub bima dunal kaba'ir. Ditulis itu, yaitu sholat itu sama dengan orang menyucikan dosanya 5 kali dalam sehari, bersih jadinya. Pertanyaannya udah itu kan, pertanyaannya sholat yang macam apa? Itu kan. Yang pertama ini secara praktek dulu kita melihat seperti sholatnya Rasulullah. Sudahkah? Nanti jangan kita lagi berpikir macam-macam lagi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ada yang ngomong, barangkali saya sedikit saja menceritakan, habis salat itu ada enggak zikir berjamaah? Nah itulah. Sekarang ada kan itu cerita itu. Ada apa enggak? Yang zikir berjamaah ada nasnya apa enggak? Ternyata ada Pak. Jadi kalau ada Rasulullah tidak pernah mencontohkan, keliru dia, belum ada dibaca lagi itu. Jadi jangan mengklaim itu cepat-cepat. Nah itu salah Rasulullah. Jadi kalau ada orang, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa berjamaah tidak ada juga. Pertanyaannya, memang Nabi pernah memimpin doa berjamaah? Klaim dari mereka, enggak, Rasulullah tidak pernah memimpin doa berjamaah. Keliru Pak. Berapa
juta hadis sudah dibaca, banyak hadis itu. Nah, yang macam ini juga kita. Jadi kita tenang saja. Salat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, dan gitu ya. Pakai kunut boleh, kan tidak begitu. Pakai kunut boleh, nggak pakai kunut boleh, kan begitu. Nah, habis salat assalamualaikum dia berjamaah boleh. Ada nasnya, ada hadisnya. Yang tidak juga boleh, kan begitu. Enak nggak nyalain. Bisa itu beda masuk neraka apa? Iya, orang habis berdoa berjamaah masuk neraka. Ulu beda itu neraka, waktu doa nggak terfitnah. Repot kita orang ini. Itu banyak orang sedang sekarang ini. Ya Allah, sehingga juga terlalu ini. Orang salat lagi, ada beda-beda. Itu yang benar tahan apa lutut? Duluan kalau kita sujud tidak, habis dari bangkit rukuk, kemudian kita sujud, itu mendulukan tangan atau mendulukan lutut? Yang benar tidaknya apa didahului. Jadi kita pernah. Jadi begini, jamaah berbahagia. Dari orang yang sebelah ini seolah-olah yang benar ini dari dia saja, dan begitu dong. Kenapa ada imam mazhab, ada 4 imam mazhab? Itu kan gitunya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi maksud saya kita salat seperti yang dicontohkan untuk mendapat ridho Allah. Jadi kalau menurut kalimat mereka, kalau orang salat habis itu dia baca doa bersama, itu diajarkan oleh Nabi. Kalau benar, berarti susah kita mendapat ridho Allah. Itu dulunya. Ada Nabi memerintahkan Abdullah wa Abi Rasul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kadzalika yuhibbukumullah. Nah itu. Baik jamaah yang berbahagia. Jadi saat ini kita berjalan dengan baik. Baik. Masih ada waktu ya. Dikit lagi ya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nah, yang terakhir barangkali tadi kita lakukan sampai kurang lebih. Yang terakhir bahwasanya kita bagaimanapun harus menerima keputusan semua dari Allah. Alam semesta ini adalah sudah disetting oleh Allah. Begitu akidah kita. Lalu Allah pernah mengatakan dalam instruksinya, Innani anallah la ilaha illa ana man lam yasbir an bala'i wa lam yashkur ni'ma'i wa lam yarda bi qada'i bang yakhruj min tahti samai wal yatruk qabban siwa'i. Allah buat pernyataan, Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Dimana hanya aku yang ada. Lalu Allah menulis pernyataan hadis yang berkurang. Malam yang sebarang balani, orang yang tidak sabar menerima cobaanku, kata Allah. Hidup ini kan menerima macam-macam cobaan. Ya. Kemudian yang kedua, walam yashkur ni'mati, dan tidak berterima kasih nikmat yang aku berikan kepadanya, dia tidak syukur. Dua, walam yarda bi qada'i, tidak menerima keputusanku, kata Allah. Semuanya adalah settingan Allah, keputusan Allah. Bal yakhruj min tahti samai, silakan engkau keluar dari kolong langitku. Waduh, mana lagi? Silakan, kata Allah. Kalau udah kamu gak suka kira-kira gitu, tidak menerima segala keputusanku, silakan engkau keluar dari kolong langitku, cari Tuhan. Falyatruk rabban siwa'i, kata Allah. Cari Tuhan selain aku. Waduh. Jadi artinya kita ini bagaimanapun harus menerima tidak yang kita minta kepada Allah di dalam musibah. Ya, kita hanya minta supaya diberikan kesabaran. Sedikit riwayatnya saya sampaikan.
pada zaman Rasulullah ada seorang yang sakitnya sudah puluhan tahun, udah sakit aja gitu. Jadi ada dia berimbang pemahaman yang maksud saya. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasul, doain saya, Rasul sakitnya seorang Muhammad puluhan tahun, saya mau tersembuh. Tidak ada Nabi sembuh. Oh, normal dia. Lama-lama dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biarin saya didoain saya biar saya sakit aja. Loh, kenapa? Selama saya sakit sekian, malaikat mengelilingi saya, mendoakan saya. Begitu saya sembuh, tak ada lagi malaikatnya. Coba. Jadi kalau orang sakit kena musibah, itu memang malaikat mendoakan kita. Jadi orang malah tidak senang dia sehat. Masya Allah. Demikian saya kira sudah sampai. Tadi kita karena batasnya tadi dibatasi kurang ada waktu suruh ya. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa panjang usia kita, amal kita semakin baik, ya usaha kita semakin jalan, negeri kita juga semakin baik. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, diberi Allah kesabaran dan ridho dari di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi nilai ketiga barangkali ini saya sampaikan, manusia bermartabat di sisi Allah itu tiga yang mereka usahakan. Apa? Sabar, syukur, ridho. Ada empat. Apa tadi? Sabar, syukur, ridho. Dizalimi orang, gimana kita? Ya Allah, kembali. Masya Allah. Kalau orang memiliki ini, berarti kita berkelas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Sabar, syukur, ridho. Lima tadi itu. Demikian saya kira ya Pak ya, tadi kita insya Allah kita disehatkan oleh Allah. Yang pulang tadi dapat ngaji di sini, kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil. Sahih umurana ya Allah, sahih umurana ya Allah, sahih umurana ya Allah, wa bandir maqasidana, waqti hajatina, wasbir dununana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.